Assalamualaikum, selamat sore. Sekarang jam menunjukkan pukul 17.00 dan seperti biasa ini saya pulang kerja. Jadi biasanya saya pulang kerja itu pukul 4, kemudian sampai di tempat istirahat itu pukul 16.30 sampai 16.40 gitu. Jadi karena jaraknya memang 40-an menit. Nah, istirahat sebentar lalu kemudian dilanjutkan dengan olahraga gitu. Salah satu bentuk olahraganya adalah gini, pergi ke kebun. Karena untuk pergi ke kebun saya harus jalan kaki. Nah, jadi sebenarnya pergi ke kebun ini tujuannya sambil melatih kaki, jalan kaki juga gitu, sehingga kita bisa lebih sehat. Nah, termasuk juga menjadi terapi ya, jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu nggak mesti ke kafe, mesti ke pantai atau hotel gitu. Karena memang hobi saya ini, jadi saya kesini gitu. Biasanya kalau sudah kesini, saya tujuannya untuk membuang atau memperhatikan penyakit-penyakit yang ada pada cabainya seperti itu, sehingga hasil panennya itu bisa lebih maksimal. Seperti itu, saudara. Nah, ini contoh penyakitnya yang mungkin sulit sekali dibasmi, yaitu penyakit patek. Nah, kebetulan tadi itu sebenarnya sudah dipanen. Ya, sudah dipanen dan ya tentu sangat berkurang lah ya. Tapi biasanya meskipun telah dipanen, penyakit pateknya tetap ada. Nah, ini masih ada. Nah, semoga dengan rutin membersihkan patek-patek ini kedepannya bisa sembuh dia. Nah, kemudian biasanya saya sore-sore ya melakukan perawatan bibit ya. Penyakit tadi sebenarnya dapat disebabkan oleh pembibitan seperti ini yang tidak steril ya. Jadi karena memang kita itu bercocok tanam bukan menjadi mata pencaharian utama tapi sampingan, jadi ya sambil iseng-iseng beginilah. Tapi lumayan juga ini, lumayan luas. Ini sih bukan iseng, jadi serius jadi orang mandangnya. Kalau serius ya 10 hektar gitu. Kalau ini kan nggak sampai, hanya setengah hektar. Tapi bismillah, namanya juga rezeki. Ya, kalau apa-apa di OP ini biasanya dari rezeki yang berkah. Biasanya hasil dari ini saya simpen untuk kepepet untuk beli bensin biasanya. Nah, 100.000 untuk bensin motor gitu kan sudah cukup untuk seminggu ke tempat kerja. Demikian, saya harus membuang buah-buah yang tidak sehat ini ya. Buah-buah yang tidak sehat ini bisa diginikan rupanya, pakai dipetik pakai tangan, untuk menghindari jenis-jenis penyakit yang tidak baik sehingga tanamannya lebih sehat. Jadi saya rutin setiap sore akan melakukan ini, sebenarnya sambil terapi juga ya. Ada namanya terapi aktivitas untuk kesehatan gitu. Jadi biasanya kalau di rumah itu pulang kerja justru kegiatannya curhat-curhatan gitu kan. Curhat-curhatannya yang ya kadang kalau ngumpul sama orang-orang juga curhatannya malah kalau ngidul kemana-mana lari ke tetangga. Nah, itu tak bagus. Nah, atau mungkin scroll TikTok, scroll media sosial yang isinya mungkin not recommended. Jadi saya lebih memilih untuk dalam tanda kutip mengasingkan diri sambil olahraga, sambil jalan kaki.
apalagi usia kita sudah bukan remaja lagi. Jadi hitung-hitung ini bukan bercocok tanam cabai sekarang kegiatannya, tapi lebih kepada investasi kesehatan. Nah begini. Loh, kok sebutannya investasi kesehatan? Ya betul, karena ya kan kita hobi seneng gitu ya. Ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, ada satu hormon yang bisa keluar di otak kita yang kita sebut dengan hormon dopamin ya. Dan itu membantu otak kita tetap sehat. Nah, jadinya kan lebih positif. Kalau lebih banyak scroll media sosial atau YouTube atau apa, apalagi sekarang sudah ada istilah brain rot. Brain rot itu justru tidak baik untuk kesehatan otak kita, seperti itu. Jadi inilah rutinitasnya sore hari kalau pulang kerja sekitar pukul 15 kita main-main dan memperhatikan kesehatan tanaman. Nah, berhubung ini sudah dipanen, berarti besok harinya ini harus disemprot. Disemprot apa? Vitamin sih ya, vitamin tanaman, misalnya NPK yang dalam bentuk spray gitu. Nah itu biasanya saya semprotkan supaya tanamannya lebih sehat. Apakah ada hasilnya? Ada. Berapa waktu yang saya habiskan untuk menyemprot tanaman? Kalau semua setengah hektar itu biasanya ya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dengan syarat semprotnya menggunakan semprot elektrik. Kalau semprot manual tidak bisa, karena berat dia, tangan kanan tangan kiri kita tuh berat kalau semprot elektrik, seperti itu. Begitu saudara. Nah sekarang ini biasanya setiap pagi itu saya semprot dengan jadwal pukul 6 pukul setengah 6 sampai pukul 6. Jadi sebagian saya semprot seperti itu. Apakah ada hasilnya? Ada. Nah ini kemarin ini rontok semuanya dan sekarang sudah daunnya sudah lebih kuat. Ini kemarin di sini nggak ada daunnya sama sekali dan sekarang sudah ada muncul daun. Dikarenakan juga ada musim kemarau, jadi daunnya banyak yang kering. Nah ini kekeringan tuh kekeringan. Jadi ada panas yang sangat kemarin sehingga tanamannya tuh kering. Dan mungkin setelah ini akan kami siram. Nah nyiramnya juga enggak lama ya, enggak susah. Nah ini yang kami buang nih. Ini kalau dibuang justru akan muncul tunas baru seperti ini. Nah ini kan tunas baru. Nah ini buah, ini tunas baru. Nah yang ini buah, yang ini tunas baru, seperti itu. Ini kemarin daunnya juga enggak ada setelah disemprot, dan dengan frekuensi itu seminggu sekali aja daunnya muncul. Nah itu pukul 15 sampai 15.30 biasanya saya melakukan olahraga ini gitu saudara. Jadi beberapa manfaatnya: satu, melatih kaki untuk terus melangkah sehingga tentunya lebih sehat gitu ya. Kan standarnya kesehatan kita tuh akan lebih terjamin kalau setidaknya dalam sehari dapat melangkah kurang lebih 10.000 langkah. Jadi di tempat kerja melangkah, di sini juga melangkah pelan-pelan, seperti itu. Nah ini nampak sekali kurang air. Kemudian karena memang ini menjadi hobi kita, akan ada hormon yang keluar, yaitu hormon dopamin. Ya, beberapa hormon-hormon positif itu akan keluar. Ya,
sehingga otak kita akan lebih sehat. Kemudian ini juga masuk dalam kategori terapi aktivitas. Daripada kita melakukan hal-hal yang lebih buruk dari ini, misalnya kebanyakan scroll gitu, lebih baik kita melakukan aktivitas seperti ini sambil menikmati ya. Bagi yang hobi sih hal-hal seperti ini ya, seneng-senengan aja gitu, sehingga hormon di otak kita tuh stabil seperti itu. Nah, setelah itu biasanya jadwal saya adalah, karena 5:30 itu tentu aduh sampai mati rek, kepanasan rek, astagfirullah, kenapa ini kekeringan kayaknya sampai mati begini. Ini harus disiram kayaknya ya, baru ketahuan. Wah, ini cantik sekali pohonnya tapi mati, perasaan kemarin nggak mati. Nah, setelah itu biasanya 30 menit saya di sini ya pulang, karena memang lokasinya nggak jauh dari rumah. Pulang lalu kemudian biasalah rutinitas tilawah ya, sebentar baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran seperti membaca surah Al-Muluk, Ar-Rahman. Biasanya yang paling enak tuh baca surah Yasin. Jadi surah Yasin itu banyak sekali syafaatnya, banyak sekali manfaatnya. Seperti itu saudara. Demikian ini vlog saya hari ini ya. Vlog saya hari ini semoga bermanfaat dan semoga cabai saya banyak panennya dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.